Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yuyun Emaidah sebagai dosen pengampu mata kuliah pengenalan basis data, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rancangan basis data yang telah kami buat yang berjudul Perancangan Basis Data Sistem Reservasi dan Pemesanan Menu pada Restoran Menggunakan MySQL. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Erlin Dwi Haryanti. Saya Jiza Zulfiya Zahra. Dan saya Rasyidah Tunisa. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan menjelaskan latar belakang. Dipersilakan kepada Resia. Oke, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Restoran adalah tempat di mana pelanggan datang untuk menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Dalam operasionalnya, restoran seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola reservasi dan pemesanan menu. Reservasi adalah kegiatan perencanaan dan pemesanan untuk mendapatkan layanan, barang, atau ketersediaan tempat pada masa yang akan datang. Dalam laporan ini akan dibahas perencanaan basis data untuk sistem reservasi dan pemesanan menu pada restoran menggunakan MySQL. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan database sistem reservasi dan pemesanan makanan pada restoran. Yang kedua, apa saja entitas yang dibutuhkan dalam database. Yang ketiga, bagaimana relasi antar entitas dalam database. Dan yang keempat, bagaimana desain konseptual, logika, dan fisikal pada database. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan merancang struktur database MySQL yang efisien untuk database reservasi dan pemesanan menu. Yang kedua, mengimplementasikan database MySQL dalam reservasi dan pemesanan menu. Yang ketiga, menyusun desain basis data yang dapat mengolah informasi reservasi dan pemesanan menu secara efisien dan terstruktur, sehingga meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam operasional restoran. Yang keempat, menciptakan sistem yang dapat mengotomatisasi proses reservasi dan pemesanan, menggantikan metode manual yang rentan terhadap kesalahan. Yang kelima, mengelola data informasi reservasi dan pemesanan menu dalam database MySQL. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada efisiensi operasional. Dengan adanya sistem yang terotomatisasi, operasional restoran menjadi lebih efisien karena mengurangi beban pekerjaan manual dan risiko kesalahan manusia. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik karena proses reservasi dan pemesanan menjadi lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, pengelolaan data yang lebih baik. Basis data yang dirancang dengan baik, pengelolaan data dapat lebih terstruktur dan mudah diakses untuk keperluan analisis dan pelaporan. Yang keempat, peningkatan keamanan data. Menggunakan MySQL untuk manajemen basis data dapat meningkatkan keamanan pada pelanggan dan transaksi, mengurangi risiko kebocoran atau kehilangan data. Yang kelima, fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem yang dirancang dapat disesuaikan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan restoran di masa mendatang tanpa memerlukan perubahan besar pada struktur basis data. Selanjutnya, next. Landasan teori akan dijelaskan oleh Jaiza. Oke, jadi selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teknologi informasi dalam industri restoran. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor, termasuk industri restoran. Penggunaan TI dalam operasional restoran mencakup sistem manajemen restoran,
sistem point of sale, sistem reservasi, dan pemesanan online Dengan adopsi teknologi ini, restoran dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang disimpan dan dikelola oleh sistem manajemen basis data DBMS seperti MySQL memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data dengan efisien dan aman. MySQL sebagai salah satu DBMS relasional yang populer, menawarkan berbagai keunggulan seperti kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Next. Yang ketiga ada perancangan basis data. Perancangan basis data melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, desain konseptual. Tahap ini mencakup identifikasi entitas dan relasi yang diperlukan dalam basis data. Desain konseptual seringkali diwujudkan dalam bentuk diagram Entity Relationship atau ERD yang menggambarkan entitas dan hubungan di antara mereka. Yang kedua, desain logikal. Pada tahap ini, ERD dikonversi menjadi model relasional. Entitas menjadi tabel dan atribut menjadi kolom dalam tabel. Relasi entitas diimplementasikan melalui Franke. Normalisasi sering diterapkan untuk mengurangi redundansi data dan memastikan integrasi data. Yang ketiga, desain fisik. Tahap ini mencakup implementasi model logikal dalam DBMS yang dipilih. Desain fisik mempertimbangkan aspek performa, penyimpanan, dan keamanan data. Indeks, partisi, dan strategi backup dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan basis data. Next. Yang keempat, ada sistem reservasi dan pemesanan restoran. Sistem reservasi dan pemesanan yang efektif sangat penting untuk kelancaran operasional restoran. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memesan meja dan makanan secara online, mengurangi antrian, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Fitur-fitur utama dalam sistem ini meliputi reservasi, yaitu pelanggan dapat memesan meja untuk tanggal dan waktu tertentu. Selanjutnya ada pemesanan menu, pelanggan dapat memesan makanan sebelum tiba di restoran, mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya ada pengelolaan pelanggan, yaitu basis data menyimpan informasi pelanggan untuk menyediakan layanan yang dipersonalisasi dan promosi yang ditargetkan. Selanjutnya, use case akan dibacakan oleh Erlin. Oke, kita masuk ke use case. Use case sendiri adalah interaksi antara aktor atau pengguna dengan sistem. Nah, aktor di dalam sistem ini ada 5. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan ini adalah pengguna yang melakukan reservasi meja, memesan menu, dan melakukan pembayaran. Pelanggan membuat reservasi meja melalui form yang disediakan pada halaman dengan memilih tanggal dan waktu untuk reservasi. Kemudian pelanggan memilih meja yang tersedia, lalu sistem memverifikasi ketersediaan meja pada tanggal dan waktu yang dipilih. Kemudian jika meja tersedia, pelanggan mengonfirmasi reservasi. Yang kedua adalah admin atau petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan CRUD akun admin, meja, menu, dan validasi transaksi. Admin ini akan melakukan login dengan mengisikan email dan password, lalu admin mengelola data reservasi, admin mengelola akun users, meja, dan menu, lalu admin memvalidasi bukti pembayaran terhadap tagihan pelanggan, kemudian admin mengelola dan data transaksi yang dimiliki oleh restoran. Yang ketiga adalah staf atau petugas yang bertanggung jawab untuk menerima pembayaran cash, memvalidasi reservasi, dan melakukan check-out pada reservasi pelanggan. Lalu yang keempat, sistem reservasi meja, di mana sistem yang digunakan user untuk melakukan proses pengolahan data reservasi meja. Dan terakhir, sistem pemesanan menu, yaitu sistem yang digunakan user untuk melakukan proses pengolahan data pemesanan menu. Next. Nah, ini ada 8 entitas dalam database kami. Yang pertama adalah users.
berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna, yaitu admin dan staff. Kemudian menu, menyimpan informasi tentang menu makanan dan minuman. Yang ketiga, entitas meja, menyimpan informasi tentang meja di restoran. Yang keempat, transaksi, menyimpan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, entitas bukti transfer, untuk menyimpan bukti pembayaran yang dilakukan untuk pesanan. Reservasi, untuk menyimpan informasi reservasi yang dilakukan oleh pelanggan. Entitas pelanggan, untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan reservasi atau pesanan. Dan terakhir, entitas pesanan, untuk menyimpan informasi pesanan makanan yang dilakukan oleh pelanggan. Berikut ini adalah gambar atau rancangan dari ERD sistem reservasi dan pemesanan menu restoran. Dengan relasi, satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi, satu pelanggan memiliki satu pesanan, satu meja dapat direservasi oleh banyak pelanggan, satu menu dapat ada di banyak pesanan, satu transaksi memiliki satu bukti transfer. Jika metode pembayaran yang dipilih adalah transfer, kemudian satu reservasi hanya memiliki satu bukti transfer. Selanjutnya adalah desain logikal database kami. Akan dijelaskan oleh Jaizah. Oke, selanjutnya ada desain logikal. Desain logikal ini berfokus pada bagaimana data akan disimpan dalam database. Tahap ini menerjemahkan model konseptual ke dalam model data yang lebih rinci, menentukan tabel, kolom, tipe data, dan kunci utama atau kunci asing, yaitu primary key atau foreign key. Desain logikal harus mematuhi prinsip normalisasi untuk menghindari redundasi data dan memastikan integritas data. Next. Yang pertama di sini ada tabel user. Di situ ada ID user, nama, email, password, dan alamat. Tipe datanya semua varchar. Ukuran ID user 10 dengan kunci primary key. Ukuran nama 50, not null. Ukuran email 30, not null. Ukuran password 15, not null. Dan ukuran alamat 50, not null. Selanjutnya di sini ada tabel menu. Di sini ada ID menu, ID user, nama menu, jenis menu, harga, gambar menu, quantity, dan status. Tipe data untuk ID menu, ID user, nama menu, jenis menu sama yaitu varchar. Ukuran ID menu 10, kuncinya primary key. Ukuran ID user 10, foreign key, reference table user. Ukuran nama menu 20, not null. Ukuran jenis menu 15, not null. Harga, tipe datanya integer, ukuran 30, not null. Gambar menu varchar, ukuran 100, not null. Quantity, tipe data integer, ukuran 10, not null. Dan ada status, tipe datanya varchar, ukuran 20, not null. Next. Yang ketiga, sini ada tabel meja. Ada ID meja, ID user, nomor meja, maksimal orang, dan status. Untuk ID meja dan ID user, tipe datanya sama, yaitu varchar. Ukuran ID meja 10, primary key, ID user berukuran 10, ukuran ID meja 11, primary key, ukuran ID user 10, not null. Nomor meja, tipe data integer, berukuran 10, not null. Maksimal orang, integer, berukuran 10, not null. Status, tipe datanya varchar, berukuran 11, not null. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi, ID user, ID bukti, metode pembayaran, total transaksi, dan status transaksi. Tipe data untuk ID transaksi, ID user, ID bukti, metode pembayaran, total transaksi, dan status transaksi sama yaitu varchar. Untuk ukuran ID transaksi 10, primary key, ID user berukuran 10, foreign key, references table user. Ukuran ID bukti 10, foreign key, references table bukti transaksi. Metode pembayaran berukuran 50, not null. Total transaksi berukuran 50, not null. Dan status transaksi berukuran 10, not null. Next. Di sini ada tabel pelanggan, yaitu ada ID pelanggan, ID meja, nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Untuk ID pelanggan sampai email, tipe datanya sama yaitu varchar. ID pelanggan berukuran 10, kuncinya primary key. ID meja berukuran 11, kunci foreign key, reference table meja. Nama pelanggan berukuran 50, not null. Email
berukuran 30 not null, nomor telepon tipe data integer, ukuran 20 not null. Selanjutnya ada tabel pesanan. Di sini ada ID pesanan, ID pelanggan, ID menu, quantity, dan total harga. Tipe data untuk ID pesanan sampai ID menu sama yaitu varchar, ukurannya juga sama yaitu 10, dan kunci ID pesanan primary key, kunci ID pelanggan friend key reference table pelanggan, kunci ID menu friend key reference table menu. Untuk quantity tipe datanya integer berukuran 10 not null, total harga tipe datanya varchar berukuran 20 not null. Next. Di sini ada tabel reservasi, ada ID reservasi, ID pelanggan, email untuk tanggal, dan status reservasi. ID reservasi dan ID pelanggan tipe datanya sama, varchar, dan ukurannya sama, 10. Kunci untuk ID reservasi yaitu primary key, kunci untuk ID pelanggan, foreign key, reference table pelanggan. Di sini ada email, tipe datanya varchar, berukuran 30, kunci not null, untuk tanggal, date, tidak ada ukurannya, not null, dan untuk status reservasi, tipe data integer berukuran 30 not null. Selanjutnya tabel pesanan, ID bukti, ID reservasi, dan bukti, tipe datanya sama, varchar, ukuran ID bukti 10, primary key, ukuran ID reservasi 10, foreign key, reference table reservasi, dan di sini ada bukti, berukuran 60, not null. Next. Di sini ada LRS, yaitu Logical Record Structure. Di sini menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas. Di sini sudah dihubungkan primary key dengan foreign key-nya. Next. Selanjutnya ada desain fisikal yang akan dijelaskan oleh Resya. Kita masuk ke desain fisikal. Desain fisikal berfokus pada di mana data akan disimpan secara fisik. Tahap ini mempertimbangkan aspek implementasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan organisasi file. Faktor-faktor seperti kinerja, stabilitas, dan keamanan dipertimbangkan saat membuat keputusan tentang penyimpanan data. Desain fisikal harus mempertimbangkan bagaimana data akan diakses dan dimanipulasi untuk mengoptimalkan efisiensi dan kinerja sistem. Oke, yang pertama ini kita ada membuat database baru dengan nama restoran Sunda menggunakan perintah create. Sintaksnya yang digambar, create database restoran Sunda atau namanya. Next. Yang kedua, kita membuat tabel user. Di sini sintaksnya create tabel user. Kita masukin entitasnya, tipe datanya, terus ukurannya, lalu kuncinya. Terus di sini kita masukkan record dengan query insert, yaitu isi dari tiap-tiap entitasnya. Dan yang di bawah ini ada hasil tampilan dari isi tabel user. Next. Selanjutnya ada tabel menu, sama kita bikin dulu tabelnya, masukin entitas, tipe data, ukuran, kunci, terus di sini ada masukin insertnya juga, record dengan query insert, kemudian ini tampilan dari tabel menu. Next. Selanjutnya ada tabel meja. Kita bikin dulu, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita bikin tabelnya, lalu masukin record dengan query insert-nya, kemudian menampilkan isi tabelnya, hasil isi tabel dari meja. Next. Kemudian ada tabel transaksi. Sama juga, kita bikin tabelnya dulu, masukin identitas, tipe data, ukuran, kunci. Terus kita masukin juga record-nya dengan menggunakan query insert. Kemudian ini tampilan dari hasil tabel transaksi. Next. Di sini kita ada tabel pelanggan.
kita bikin dulu tabel pelanggannya, masukin entitas, tipe data, ukuran, kunci. Selanjutnya kita menambahkan kolom email dan nomor telepon dalam tabel menggunakan query atau tabel, yaitu di sini ada sintaksnya beda ya dari buat. Di sini tuh ada alter tabel pelanggan, terus kita nambahin email setelah entitas mana gitu. Kalau di sini setelah entitas nama pelanggan. Selanjutnya sama juga, alter tabel pelanggan, kita menambahkan nomor telepon, nambahin juga tipe datanya, terus ukuran dan kuncinya. Habis itu di sini ada tampilan dari hasil record dengan query insert. Ini tampilan hasilnya, isi tabel dari pelanggan. Next. Selanjutnya ada tabel pesanan. Jadi tabel pesanan kita bikin lagi tabel pesanan, masukin entitasnya dan sebagainya. Lalu ini hasil dari record query insert-nya. Kemudian ini tampilan dari hasil tabel pesanan. Next. Selanjutnya ada tabel reservasi. Sama juga kita bikin tabel, terus kita masukin entitas dan lain sebagainya. Lalu kita menampilkan hasil isi tabel dari reservasi tersebut. Next. Lalu ada tabel transfer. Kita bikin lagi tabelnya. Sebagai namanya di sini kita tabel bukti transfer. Lalu masukin entitas, tipe data dan sebagainya. Lalu ini ada tampilan dari hasil isi tabel transfer, bukti transfer. Next. Lalu di sini kita ada desain fisikal, yaitu menambahkan foreign key pada ID menu dan ID pelanggan di tabel pesanan. Jadi maksudnya tuh di sini kita pakai sintaks atau tabel pesanan, terus kita nambahin foreign key pada ID menu yang dihubungkan dengan ID menu yang ada pada tabel menu. Terus yang bawahnya juga sama, atau tabel pesanan. Di sini kita nambahin foreign key ID pelanggan. Jadi nambahin foreign key ID pelanggan pada tabel pesanan, lalu dihubungkan, yaitu references, dihubungkan dengan tabel pelanggan, sama ID-nya juga ID pelanggan. Terus di bawah ini ada atau tabel reservasi. Kita nambahin ID pelanggan, foreign key pada ID pelanggan, yang dihubungkan dengan ID pelanggan yang ada pada tabel pelanggan. Next. Selanjutnya ada menambahkan foreign key pada ID reservasi di tabel bukti transfer. Sama juga kayak sebelumnya, di sini ada sintaksnya atau tabel bukti transfer. Kita tambahin foreign key pada ID reservasinya, terus dihubungin sama ID reservasi yang ada pada tabel reservasi. Yang bawahnya itu sama menambahkan foreign key pada ID bukti yang ada pada tabel transfer. Jadi di tabel transfer itu kita mungkin tabel transaksi, kita nambahin foreign key ID bukti di tabel transaksi, kemudian dihubungkan dengan ID bukti di tabel bukti transfer. Next. Oke, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan data menggunakan query yang ada pada MySQL. Yang pertama, menampilkan record dengan ID meja T002 pada tabel pelanggan. Dengan query atau perintah select from pelanggan where ID meja T002.
maka akan menampilkan record pada tabel pelanggan dengan ID mejanya T002. Selanjutnya, kita mencoba menampilkan kolom ID pelanggan dan email dari tabel reservasi yang status reservasinya confirm atau terkonfirmasi. Dengan perintah atau query, select ID pelanggan, email, from tabel reservasi, where status reservasi sama dengan confirm. Maka akan menampilkan ID pelanggan beserta emailnya yang berstatus terkonfirmasi. Kemudian kita akan menampilkan nama pelanggan yang inisial hurufnya A pada tabel pelanggan. Dengan query, select from pelanggan where nama pelanggan like A. Maka akan menampilkan nama pelanggan dengan inisial A, Angela Martin. Seperti di bawah ini. Kemudian menampilkan nama pelanggan dan total harga pesanannya masing-masing dengan menggunakan query inner join. Perintahnya select nama pelanggan, total harga, from tabel pelanggan, inner join, tabel pesanan using kolom ID pelanggan. Maka akan menampilkan nama pelanggan beserta total harga dari pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya menampilkan harga yang lebih kecil dari harga yang ID menunya M002 pada tabel menu. Dengan query atau perintah select harga from tabel menu, where harga kurang dari all, select harga from menu where ID menu M002. Maka begini tampilannya, ada harga 5.000 dan 10.000. Selanjutnya, menampilkan harga rata-rata dengan jenis menu makanan pada tabel menu. Dengan perintah select average atau AVG harga S rata-rata sebagai rata-rata from menu where jenis menu makanan. Maka akan menampilkan harga rata-rata dari jenis menu makanan. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Jaizah. Oke, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu telah dirancang dan diimplementasikan struktur database MySQL yang efisien untuk mengelola informasi reservasi dan pemesanan makanan pada restoran. Struktur database ini terdiri dari tabel-tabel utama seperti user, menu, meja, transaksi, pelanggan, pesanan, reservasi, dan bukti transfer yang saling terhubung dengan relasi kunci utama, primary key, dan kunci asing, foreign key. Sistem ini mengotomatisasi proses reservasi dan pemesanan, menggantikan metode manual yang rentan terhadap kesalahan, sehingga operasional restoran menjadi lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Dengan adanya sistem ini, pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih baik karena proses reservasi dan pemesanan menjadi lebih cepat dan tepat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap restoran. Penggunaan MySQL sebagai sistem manajemen base data meningkatkan keamanan data pelanggan dan transaksi, serta menyediakan fleksibilitas dan skalabilitas untuk disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan restoran di masa mendatang. Next. Selanjutnya ada saran, yaitu mengoptimalkan kinerja database MySQL sangat penting untuk meningkatkan performa sistem. Melakukan tuning dan optimisasi query secara berkelanjutan akan meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam mengelola informasi data serta transaksi pelanggan, dan normalisasi lebih lanjut harus dipastikan agar tidak ada redundansi dan integritas data tetap terjaga. Next. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sini referensi kita untuk membuat laporan ini. Baik, demikianlah presentasi yang disampaikan dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, baik itu dalam penyampaian kata atau dalam perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.